Saat ujian masuk perguruan tinggi aku hanya menyebutkan nama Raja Kera dengan benar. Namun justru menggemparkan seluruh dunia. Aku hanya seorang siswa SMA. Dalam sekejap menjadi objek perlindungan utama negara. Semua karena jiwaku berpindah ke dunia ini. Para guru sama sekali tidak mengajar bahasa matematika atau bahasa asing. Sebaliknya mereka memaksa siswa membaca novel mitologi. Bahkan setelah sekolah pun harus membaca 4-5 jam. Ternyata di dunia ini selama bisa menceritakan kisah mitologi, maka bisa membangkitkan para dewa, dan menyelamatkan keberuntungan negara Huaxia. Saat itu seorang siswa berjalan perlahan ke depan sebuah patung batu. Junior Xiaoyu dengan hormat memohon dewa raksasa roh turun. Terlihat patung batu abu-abu itu mulai memudar sedikit demi sedikit, lalu berubah menjadi cahaya ungu dan masuk ke dalam tubuh Xiaoyu. Sekelompok pimpinan sekolah langsung tersenyum lebar. Memang layak sebagai putra kepala sekolah. Ayah hebat pasti punya anak hebat. Ini kualitas ungu. Aku yang menonton di samping tak bisa menahan diri. Tertawa kecil tanpa sadar. Kupikir membangkitkan dewa adalah hal yang sangat sulit. Ternyata hanya perlu mendeskripsikan informasi tokoh mitologi. Bagi diriku yang akrab dengan para dewa kuno Huaxia, ini sama sekali tidak sulit. Tak lama kemudian siswa kedua naik ke panggung. Patung dewa itu mengalami perubahan acak sejenak, lalu berhenti. Saat terlihat itu adalah patung berbentuk kera. Seluruh tempat langsung gempar. Kena jackpot, emas. Itu Sun Wukong. Sial Han Wei bocah ini dapat keberuntungan apa? Langsung naik tingkat. Namun saat aku melihat patung batu itu dengan seksama, aku justru merasa ada yang tidak beres. Terlihat wajah patung itu penuh aura ganas. Tubuhnya tidak hanya terbelenggu rantai, namun juga memancarkan uap air terus-menerus. Siapapun yang pernah membaca Perjalanan ke Barat pasti tahu. Sun Wukong tidak pandai urusan air. Raja Kera elok jelita penopang langit. Tongkat penjinak laut tersembunyi di telinga. Iblis dan Tao dua bangsa bersaudara. 4 guru murid menyaksikan cahaya Buddha. Junior Han Wei dengan hormat menyambut kera sakti penakluk langit. Sun Wukong. Seiring suaranya menghilang, sekeliling menjadi sunyi senyap. Semua orang menunggu keajaiban terjadi. Namun di detik berikutnya, terdengar suara retak. Tubuh Han Wei langsung meledak. Berubah menjadi kabut darah. Tersedot masuk ke mulut patung kera itu. Kerumunan langsung menjerit kaget. Bagaimana bisa begini? Bukankah ini kera sakti penakluk langit? Lari apa yang kalian lakukan? Cepat beritahu penguasa kota. Katakan padanya emas telah muncul. Dewa ganas telah muncul. Sekalian kunci dewa itu dari sistem. Jangan sampai koneksinya terputus. Ini kualitas emas. Baik. Sudah dikunci. Tak lama penguasa kota muncul di depan patung batu. Hanya dengan satu pandangan, alisnya langsung berkerut. Jelas dengan wawasannya, dia pun tidak mengenali asal-usul dewa ini. Saat semua orang kebingungan, aku tiba-tiba berdiri. Penguasa kota aku ingin mencoba. Di bawah tatapan tegang semua orang, aku melangkah ke dalam gerbang penciptaan. Namun aku tidak langsung menuju patung kera itu, melainkan berhenti penuh minat di hadapan sepasang mata raksasa. Mata raksasa ini memiliki sepasang sayap di punggungnya. Dan memiliki 3 kaki. Di tangannya juga memegang sebuah gulungan. Seketika seluruh tubuhku bergetar karena terlalu bersemangat. Kulihat aku merapikan kerah bajuku, lalu membungkuk hormat ke arah patung di depanku. Junior Jiang Wenming dengan hormat menyambut penguasa surga. Kaisar segala iblis di Jun turun. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat langsung gempar. Penguasa surga, bukankah itu Kaisar Giok? Ini bahkan tidak punya pengetahuan dasar. Belum pernah mendengarnya sama sekali. Anak ini demi mencari perhatian, mulai mengarang mitologi di tempat. Namun tepat pada saat ini, warna abu mati pada patung perlahan memudar, memperlihatkan wujud aslinya. Sebuah helaan napas terdengar dari mulut seorang pria. Tak disangka di zaman ini masih ada yang mengingat nama asliku. Disusul cahaya merah menembus langit dan masuk ke tubuhku. Sementara sosok Dijun juga menghilang dari gerbang penciptaan. Pada saat ini bukan hanya para siswa dan guru. Bahkan kepala sekolah pun terkejut hingga berdiri dari kursinya. Merah ternyata benar-benar merah. Tingkat dewa yang diketahui saat ini hanya ada 5, yaitu hijau biru ungu emas merah. Hijau paling rendah, merah paling tinggi. Hingga saat ini, selain negara cantik yang pernah memunculkan dewa merah, belum ada negara kedua yang berhasil. Namun sekarang sudah ada. Di dalam panteon kekaisaran Huaxia, perlahan muncul satu pelita terang dan satu patung. Sendirian menempati baris paling atas. Para prajurit penjaga panteon melihat pemandangan ini. Saking terkejutnya sampai mengompol dan buang air. Merah-merah, cepat hubungi ibu kota, terjadi masalah besar. Langit memberkati Huaxia. Mulai sekarang, siapa lagi yang berani menghina Huaxia tak punya dewa?
Segera dia mengeluarkan perintah, mengirim Jenderal Long Ye memimpin pasukan secara langsung untuk pengawalan. Harus melindungi dengan baik remaja pembangkit dewa ini. Selain jajaran tinggi Kekaisaran Huaxia, banyak mata-mata yang bersembunyi di Huaxia juga sangat terkejut. Dewa Merah bagaikan senjata nuklir berkekuatan dahsyat. Begitu dimiliki, kekuatan seluruh negara akan tak tergoyahkan. Sebagai negara Sakura yang paling dekat dengan Huaxia, mereka selalu ingin menduduki Huaxia, memalsukan sejarah. Saat mengetahui Huaxia memunculkan Dewa Merah, mereka langsung memerintahkan pengiriman pembunuh bayangan pemburu untuk membunuh. Di sisi lain, Jenderal Long Ye yang dijuluki Dewa Perang nomor 1 Huaxia, menerima perintah tertinggi. Terlihat di wajahnya yang penuh wibawa. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Di belakangnya tiba-tiba muncul bayangan dewa berkepala 3 berlengan 6. Roda angin dan api. Di bawah kakinya tiba-tiba muncul 2 gumpalan api. Tubuhnya melesat ke langit bagaikan kilat. Ternyata itu Neza putra ketiga. Saat ini aku yang berada di gerbang penciptaan. Tidak mengetahui keadaan dunia luar. Masih terus mencari dewa-dewa lainnya. Keberhasilan membangkitkan Kaisar Iblis di Jun. Berarti aku bisa membangkitkan dewa klan iblis sesuka hati. Dan bukan hanya klan iblis. Selama termasuk dewa milik surga, aku semua bisa membangkitkannya. Karena Kaisar Iblis di Jun adalah pendiri surga. Eksistensi puncak dari seluruh sistem mitologi Huaxia. Namun setelah melihat sekeliling, tidak ada satupun arwah heroik yang layak. Maka aku melangkah perlahan, menuju patung berbentuk kera itu. Pemandangan ini membuat semua orang di luar arena ketakutan. Semua tahu patung ini sangat kuat. Baru saja ada pembangkit yang tewas karenanya. Mereka tentu tidak ingin aku mati sia-sia. Penguasa kota Li Xiyuan bahkan ketakutan setengah mati. Berteriak panik jangan. Jenderal Long Ye yang baru tiba melihat kejadian itu. Alisnya langsung berkerut. Segera mengikuti arah pandang Li Xiyuan. Terlihat aku membungkuk hormat ke arah patung kera. Leher memanjang 100 kaki. Kekuatan melampaui 9 gajah. Tubuh hijau kepala putih. Mata api berkilau emas. Junior Jiang Wenming dengan hormat menyambut Dewa Air Purba Wu Ziki turun. Seiring kata-kataku berakhir, semua orang menahan napas. Takut aku bernasib sama seperti pembangkit sebelumnya. Menjadi kabut darah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Patung abu-abu itu mulai memudar perlahan. Sinar emas menembus langit, lalu masuk ke dalam tubuhku. Kebenaran menampakkan wujud aslinya. Itulah kera bertubuh hijau berkepala putih. Sepasang mata yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Sepasang mata emas bersinar terang. Orang-orang di alun-alun melihat pemandangan ini. Dan langsung menjadi gila. Berhasil Kekaisaran Huaxia bertambah 1 dewa lagi. Dan masih dewa berkualitas emas. Li Xiyuan begitu terharu hingga meneteskan air mata. Saat ini aku berdiri dengan hormat di hadapan Dewa Air Wu Ziki. Memohon petunjuk untuk menyingkirkan dewa jahat asing yang bersembunyi. Wu Ziki mencibir dingin. Sepasang matanya memancarkan cahaya emas. Menembus gerbang penciptaan dan jatuh pada seseorang di luar. Aku menoleh melihat. Hatiku langsung terkejut. Guru Wang mana mungkin. Dia sudah bertahun-tahun menjadi guru di sekolah. Pergilah gunakan kekuatanku. Bersihkan pintu sendiri dengan tanganmu. Melihat aku tak kunjung bergerak. Wu Ziki menjelaskan dengan tenang. Darah yang mengalir di tubuh orang itu. Bukan darah Dewa Huaxia. Setelah mendapat jawaban yang pasti. Aku melangkah keluar dengan langkah besar. Di alun-alun dahi kepala sekolah penuh keringat dingin. Dia tidak berani percaya. Guru yang dibinanya dengan susah payah ternyata mata-mata. Jika itu benar. Bahkan bunuh diri pun tak cukup menenangkan amarah rakyat. Wang Wei Guo melihat semua orang menatapnya dengan pandangan menghakimi. Wajahnya langsung dipenuhi amarah. Lihat apa kalian? Tatapan apa itu? Aku bekerja keras di SMA No 1 selama 20 tahun. Bangun lebih pagi dari ayam. Tidur lebih malam dari anjing. Untuk siapa semua ini? Untuk negara ini. Aku tidak menghiraukannya. Justru mempercepat langkah. Saat jarak dengannya kurang dari 5 meter. Wang Wei Guo tiba-tiba berteriak keras dengan wajah dingin. Dengan darahku. Membuka arena mitologi. Seiring suaranya bergema. Sinar emas tiba-tiba jatuh ke tubuhku. Langit mengeluarkan suara megah. Sekejap menyebar ke seluruh benua anugerah dewa. Negara Sakura melancarkan perang arena mitologi terhadap Huaxia. Penggagas Matsushita Ichiken. Penunjuk Jiang Wenming. Tak seorang pun menyangka, Guru Wang yang sedetik lalu masih tampak penuh kebenaran. Kini dia justru menjadi orang negara Sakura. Sekelompok orang bodoh. Dipermainkan olehku selama 10 tahun pun tidak sadar. Meski rencana dimajukan, hari kematian bocah ini adalah hari ini. Matsushita Ichiken mengira aku baru saja membangkitkan dewa. Sama sekali tidak punya daya tempur. Padahal barusan Wu Ziki telah menyalurkan kekuatannya kepadaku.
Bencana dari langit masih bisa diukur. Bencana buatan sendiri tak bisa hidup. Pada saat ini, sebuah arena duel megah muncul di kehampaan. Tubuhku dan Matsushita Ichiken seolah ditarik oleh suatu kekuatan dan tersedot masuk ke dalamnya. Lalu sebuah layar melayang muncul. Aturan arena pertarungan para dewa sebagai berikut. Setiap ronde akan memunculkan 5 dewa. Pilih satu untuk bertarung dengan nama diganti. Aturan kedua, setiap dewa yang pernah muncul hanya boleh bertarung 1 kali. Pemenang hidup pecundang mati. Aturan ketiga, 5 ronde 3 kemenangan. Pemenang akhir boleh menuntut kompensasi dari pihak kalah. 3 aturan ini sederhana dan brutal, memperlihatkan hukum rimba yang kejam. Saat ini negara Huaxia sudah geger total. Di ibu kota Kyoto sekelompok tetua berdebat tanpa henti. Langkah negara Sakura ini membuat negara Daxia kelabakan. Bertarung atau tidak, keduanya merugikan. Dewa hanya boleh ikut arena mitologi setahun sekali. Bahkan jika kekuatan puncak yang dikirim kali ini meraih kemenangan. Namun jika negara lain memanfaatkan celah ini untuk menantang Huaxia, lalu bagaimana mungkin bisa bertahan? Akhirnya, pihak Huaxia mengirim Jenderal Longye yang membangkitkan Neza, dan Jenderal Sue yang membangkitkan La Seperempat Dongbin. Keduanya adalah 2 dewa perang terbesar Kekaisaran Huaxia. Semuanya adalah pelindung dewa berkualitas emas. 2 orang lainnya juga merupakan pelindung dewa ungu. Di era ketika Dewa Merah belum muncul, inilah kekuatan tempur tertinggi. Namun ketika pembawa acara mengumumkan daftar peserta dari negara Sakura, seluruh penonton Huaxia langsung berubah wajah. Karena pihak lawan ternyata semuanya adalah pembangkit emas. Dengan keadaan seperti ini, kemenangan pasti menjadi sangat tidak menentu. Aturan 5 ronde 3 kemenangan. Hasil pertandingan ini, faktor terbesarnya justru ada padaku. Namun tepat saat Jenderal Longye memutuskan mewakili Huaxia untuk merebut kemenangan di ronde pertama, aku justru mengulurkan tangan menghentikannya. Semua orang mengira aku siap mati. Padahal, aku sama sekali tidak menaruh para dewa negara Sakura ini. Di dalam pandanganku, peserta pertama dari pihak lawan, dewa asalnya adalah Tanuki. Meski pandai berubah wujud, bagiku justru ini sebuah kesempatan. Karena Wuziki memberiku sepasang mata api emas, yang mampu menembus segala kepalsuan. Namun saat patung dewa turun, wajah rakyat Huaxia satu persatu pucat pasi. Karena setiap pertarungan pemanggilan dewa, dewa yang turun selalu acak. Dan 5 patung dewa yang muncul saat ini, tidak satu pun dikenal oleh semua orang. Sebaliknya para penonton dari negara Sakura, justru bersorak-sorai dengan gembira. Itu dewa keberuntungan Tengu Agung. Dewa Abe no Seimei. Kali ini kita pasti menang. Dewa Abe no Seimei dari negara Sakura sangat terkenal. Hampir semua orang mengenalnya. Sementara aku menatap 5 patung dewa di depanku, wajahku justru terlihat sangat bimbang. Bukan karena tidak ada yang bisa dipilih, melainkan tidak tahu harus memilih siapa. Karena 5 dewa di hadapanku, semuanya adalah iblis agung tingkat legenda. Jin Mao Hou, meski tak tahu apakah dia yang pertama di era purba, namun kekuatannya pasti tidak di bawah Daluo Jinxian. Fei Lian, iblis ganas terkenal sejak zaman purba, kejam dan haus darah. Taoti, salah satu dari 4 kejahatan purba, terkenal dapat melahap segalanya. Yinglong hanya 1 tingkat di bawah Qinglong, bahkan tidak kalah dari Wuziki. Dan yang terakhir adalah seekor merak. Sekilas terlihat sangat biasa, namun aku tahu dia adalah tokoh super kuat. Karena namanya Kong Xuan, dijuluki calon suci terkuat di bawah para santo. Cahaya ilahi 5 warna, tak ada yang tak bisa disapu. Segala pusaka dan teknik suci di hadapannya hanyalah hiasan. Menatap ke arah Kong Xuan, aku berbicara lantang. Golok besar kuda merah aura gagah. 5 cahaya ilahi menampakkan warna. Saat kekacauan pertama terbelah aku lahir ke dunia. 2 prinsip yin yang sesuka hatiku gapai. Junior Jiang Wenming, dengan hormat menyambut Yang Mulia Kong Xuan, sang calon suci klan iblis. Seiring kata-kata itu berakhir, cahaya merah menyala menembus langit. Patung batu abu gelap perlahan memudar, memperlihatkan seekor merak 5 warna. Orang-orang Huaxia yang duduk di tribun, semuanya terkejut hingga ternganga. Bahkan para jenderal di tribun utama, juga serempak berdiri. Merah, mata tuaku ini, tidak salah lihat kan? Pemimpin nomor 1 Li Jianjun setelah melihat cahaya merah itu, langsung tertawa lepas. Awalnya dikira babak yang pasti kalah. Siapa sangka justru terjadi pembalikan. 2 dewa merah. Coba tanya siapa lagi di dunia ini. Peserta negara Sakura barusan berada di dalam pintu takdir, jadi tidak melihat cahaya merah yang menjulang. Mereka mengira aku asal memilih dewa liar. Hahaha, sudah pasrah ya, sampai memilih ayam liar. Apa mitologi Huaxia kalian sudah habis? Bahkan dewa ayam pun dipanggil.
Sementara Abe no Seimei yang berdiri di belakangnya, alisnya mengernyit rapat. Karena dari merak itu, ia merasakan aura yang sangat berbahaya. Kong Xuan di belakangku tiba-tiba mulai berubah. Bulu spiritual di tubuhnya berubah menjadi sebuah jubah. Wujudnya pun berubah dari merak menjadi manusia. Makhluk rendahan asing, berani menghina diriku. Dengusan dingin terdengar. Di belakang Kong Xuan langsung menyala cahaya ilahi 5 warna. Abe no Seimei terkejut hebat. Segera melindungi Matsushita Ichiken di depannya. Sambil mengibaskan 2 jimat, seekor ular raksasa dan sebuah kristal bersisi 6 muncul. Cahaya ilahi 5 warna menyapu ular terbang itu. Langsung menghantamnya jatuh ke tanah. Saat menyentuh kristal bersisi 6, justru terhalang lapisan cahaya lembut. Kong Xuan mendengus pelan. Tak disangka, pihak lawan ternyata mampu menahan cahaya ilahi 5 warna miliknya. Sementara Abe no Seimei di seberang benar-benar sangat terkejut. Cermin 6 arah adalah pusaka pertahanan terkuat miliknya, yang mampu menahan serangan mematikan. Namun barusan justru dihancurkan oleh satu jurus lawan. Akan tetapi Kong Xuan sebagai iblis besar tingkat calon suci, melawan lawan yang lebih lemah darinya, justru membutuhkan waktu selama ini untuk mengalahkannya. Membuat harga diri wajah tuanya agak tercoreng. Kali ini dia memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatan. Cahaya ilahi 5 warna meledak dengan kekuatan penuh.